Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan hari ini melalui via online, dan semoga perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penerapan Model-Model Pembelajaran. Saya sebagai moderator akan membacakan susunan presentasi hari ini. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Safina Amalia. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Mas Anis Fahmi, dan untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh Mbak Salisa Nisaul Mutmainah. Langsung saja untuk materi yang pertama, dipersilakan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu definisi atau pengertian dari model pembelajaran. Pertama yaitu pengertian dari model itu sendiri. Model adalah suatu pola umum atau perilaku pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi, model itu termasuk pola atau suatu tipe untuk pembelajaran tersebut. Karena mesti dalam pembelajaran itu banyak modelnya atau banyak tipenya yang akan dipilih oleh setiap guru yang sesuai dengan kriteria model pembelajaran yang disukai oleh guru tersebut. Jadi tujuannya adanya model pembelajaran yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Untuk pengertian model pembelajaran menurut Joyce dan Weil adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk suatu kurikulum, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas-kelas yang lain. Sehingga model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan. Pola pilihan itu yang artinya berarti setiap guru itu bebas menentukan model pembelajaran yang diinginkan sesuai dengan kriteria guru itu masing-masing. Karena yang penting itu tujuannya itu sama, yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik lagi. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 mengenai standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Pembelajaran, pengertian pembelajaran menurut undang-undang tadi yaitu adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, yaitu proses belajar mengajar antara siswa dan gurunya. Saat kita akan melaksanakan pembelajaran, pastinya kita harus memiliki metode atau cara-cara untuk pembelajaran itu agar berjalan lebih baik. Pengertian dari metode pembelajaran itu sendiri adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode pembelajaran itu sangat penting karena pembelajaran bisa berjalan dengan baik apabila ada metode atau cara-cara tertentu. Apabila pembelajaran itu berjalan tanpa adanya cara atau tanpa adanya sistem, itu pasti akan berantakan, tidak tertata, tidak urut juga. Jadi itu sangat penting untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi sebelum kita melaksanakan pembelajaran itu yang pertama kita harus memilih model pembelajaran yang akan kita gunakan. Lalu setelah memilih model pembelajaran tersebut, guru itu juga menyusun metode pembelajaran yang akan digunakan. Nah, itu adalah kedua hal penting yang harus dilakukan untuk mencapai proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Untuk materi yang kedua, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Pengertian dan macam-macam komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu sama lain yang merupakan hal terpenting dalam proses belajar mengajar. Di dalam pembelajaran terdapat komponen-komponen yang berkaitan dengan proses pembelajaran, yaitu guru, siswa, tujuan, metode, materi, alat pembelajaran, atau media, dan evaluasi.
Interaksi yang terjadi antara komponen guru dan siswa itu harus adil, yakni adanya komunikasi. Adanya komunikasi yang timbal balik di antara keduanya. Jadi membutuhkan suatu komunikasi yang timbal balik di antara keduanya, antara guru dan siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui media. Siswa jangan selalu dianggap sebagai subjek belajar yang tidak tahu apa-apa. Ia memiliki latar belakang, minat, dan kebutuhan, serta kemampuan yang berbeda. Di sini ada beberapa macam-macam komponen. Yang pertama, kurikulum. Dalam etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir, yang artinya pelari, dan kurere yang berarti tempat berpacu, yaitu suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Yang secara terminologisnya, istilah kurikulum mengandung arti sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh dan diselesaikan siswa guna mencapai suatu tingkatan atau ijazah. Kemudian ada guru, yang selanjutnya komponen pembelajaran itu sendiri yakni guru. Kata guru berasal dari bahasa Sanskerta, guru, yaitu guru sendiri, yang juga berarti guru. Tetapi arti harfiahnya adalah berat, yaitu seorang pengajar suatu ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik. Guru merupakan satu di antara pembantu-pembantu utama calon warga masyarakat. Peranan guru tidak hanya terbatas sebagai pengajar atau penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pembimbing, pengembang, dan pengelola kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, siswa. Komponen yang ketiga dalam pembelajaran itu sendiri yakni siswa. Siswa atau murid biasanya digunakan untuk seseorang yang mengikuti suatu program pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Meskipun demikian, siswa jangan selalu dianggap sebagai objek belajar yang tidak tahu apa-apa. Ia memiliki latar belakang, minat, dan kebutuhan serta kemampuan yang berbeda. Kemudian yang keempat, metode pembelajaran. Komponen pembelajaran kali ini yakni metode pembelajaran adalah cara yang dapat dilakukan untuk membantu proses belajar mengajar. Di sini terbagi menjadi dua metode. Yang pertama, metode tanya jawab. Yang kedua, metode diskusi. Metode tanya jawab sendiri itu banyak sekali metode-metode pembelajaran. Metode tersebut menjadi komponen pembelajaran yang penting dalam menentukan keberhasilan dalam sebuah pendidikan tersebut. Metode tanya jawab adalah suatu metode di mana guru menggunakan atau memberi pertanyaan kepada murid dan murid menjawab. Kemudian metode diskusi. Metode diskusi juga menjadi metode yang digunakan dalam pembelajaran kurtilas yang mengharuskan peserta didik mampu untuk bekerja sama dalam kelompok. Mendefinisikan bahwa metode diskusi adalah metode mengajar yang sangat erat hubungannya dengan memecahkan masalah atau yang disebut dengan problem solving. Kemudian yang kelima, komponen yang kelima yaitu materi pembelajaran. Adapun karakteristik dari materi yang bagus menurut Hutchinson dan Waters adalah yang pertama, adanya teks yang menarik.
Kemudian adanya kegiatan atau aktivitas yang menyenangkan serta meliputi kemampuan berpikir siswa. Kemudian memberikan kesempatan siswa untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang sudah mereka miliki dan materi yang dikuasai baik oleh siswa maupun guru. Kemudian alat pembelajaran atau media. Baik juga memahami media pembelajaran. Selanjutnya komponen pembelajaran yakni alat pembelajaran atau media. Media hendaknya merupakan bagian integral dan harus sesuai dengan proses pembelajaran secara menyeluruh. Ujung akhir dari pemilihan media adalah penggunaan media tersebut dalam kegiatan pembelajaran, sehingga memungkinkan siswa dapat berinteraksi dengan media yang kita pilih. Kemudian komponen yang terakhir yaitu komponen evaluasi, yakni pembelajaran. Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation. Menurut One and Brown, evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Adapun pendapat lainnya mengatakan bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya, sedalam-dalamnya yang bersangkutan dengan kapabilitas siswa, guna untuk mengetahui sebab akibat dan hasil belajar siswa yang dapat mendorong dan mengembangkan kemampuan belajar. Masa Nisa Al-Mutmainah NIM 19030260014. Baik, saya di sini akan meneruskan materi selanjutnya, yaitu model-model pembelajaran. Pada makalah kami kali ini mengambil 3 model pembelajaran, yaitu yang pertama model pembelajaran saintifik, yang kedua model pembelajaran berbasis masalah, dan yang ketiga model pembelajaran kognitif sosial. Yang pertama, model pembelajaran saintifik yaitu merupakan proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik dapat mengikuti konsep hukum secara aktif dan juga dapat melalui prinsip seperti mengamati, mengidentifikasi masalah ataupun memecahkan masalah. Dan pendekatan ini juga dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal materi berbagai pendekatan ilmiah. Pendekatan saintifik ini juga melibatkan proses keterampilan seperti mengamati, mengukur, mengidentifikasi, ataupun menemukan masalah. Kemudian yang kedua ada model pembelajaran berbasis masalah, yaitu merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan yang ada di dunia nyata. Selain itu, pendekatan ini juga untuk menghadapi segala sesuatu yang baru yang terjadi di kompleksitas yang ada. Salah satu dari karakteristik pendekatan model pembelajaran berbasis masalah ini yang pertama yaitu permasalahan menjadi starting point belajar. Kemudian yang kedua, permasalahan diangkat dari dunia nyata. Kemudian yang ketiga, ada permasalahan yang menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Ketiga yaitu ada model pembelajaran kognitif sosial, yaitu model pembelajaran kali ini ditujukan agar dapat mengembangkan siswa untuk lebih efektif. Maksudnya itu lebih menjadi pribadi yang lebih efektif, yaitu dengan cara guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mampu mempraktekkan perilaku sosial yang terjadi di lingkungannya si pelajar. Jadi pada model kali ini guru memberikan kesempatan kepada siswa agar bisa mempraktekkan perilaku sosial yang terjadi di lingkungannya. Baik, terima kasih. Mungkin cukup kali ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.